Karena tadi sih sebenarnya topiknya udah lengkap ya, udah keluar semua. Boleh kalau mau yang dibuat ini karakter kita yang di sana itu ada matahari, ada malam, sama ada kopinya. Salah satu yang mencirikan berbagi sendiri. Sebenarnya ada lagi satu, cuma kali di belakang karena di sini kalau misalkan tambah lagi satu kecil jadinya panggungnya. Gitu. Mungkin ada artinya tadi Kak? Sebenarnya pemaknaannya sendiri dari berbagi ruangan kopi itu dari matahari sendiri itu adalah sebuah logonya berbagi sendiri. Logonya itu sendiri sebenarnya diibaratkan sebagai matahari yang sedang tenggelam karena di sana juga tempat spot yang sunsetnya masih dapat nih di sana nih. Nggak tahu nih 5 tahun 10 tahun ke depan kalau udah banyak kos-kosan di sana bakal ditutup sawahnya. Jadi nama matahari juga karena kembali namaku Surya gitu kan, matahari gitu kan. Dari filosofi dari sana, tapi filosofi lainnya adalah seperti itu aja. Kenapa malam? Kemarin sih masih relate banget karena di berbagi ada pohon palem yang menghiasi tempatnya itu yang menjadi ciri khasnya juga di sana. Cuma sekarang udah ditebang karena membahayakan ternyata. Karena dahan-dahan yang kering itu sering jatuh dan hampir kena orang. Jadi kalau misalkan kena dan merugikan kan repot juga gitu. Akhirnya kita bisa untuk hilangkan. Kopinya tentunya jualan kopi dan panggungnya tentunya sebagai tempat kreativitas itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ditarik ulang tadi sebenarnya mau ada 3 bahasan mengenai pengenalan, komitmen dan apa yang kita pedulikan gitu. Jadi bisa lanjut. Nah ini saya waktu masih ceria, sekarang masih ceria sih, cuma sekarang lebih cerah kayak situ. Jadi ya kembali kalau saya pribadi adalah seorang siswa di SMA Negeri 1 Denpasar, masuk di 2013 dan mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali yang sekarang udah jadi Poltek Park. Dan waktu itu juga sempat ngambil dipilih sebagai ketua senat di sana di periode 2018-2020 yang syukurnya bisa membuahkan hasil secara ya pertemanan dan banyak hal yang kita bersama, walaupun keringat juga bercucur, darah juga bercucur, air mata juga bercucur, semua banyak juga yang dapat di sana ternyata. Dan di 2020 di saat gejolak pandemi antara menyelesaikan skripsi atau ngapain ya, kayaknya buat kopi shop asik nih, ya, buat kopi shop skripsi belakangan, tapi akhirnya bisa setelah waktu juga di 2020 gitu. Next, ya jadi berbagi. Jadi berbagi emang buka di 2020 sebuah coffee shopnya dengan creative space dan garden area yang merupakan sebuah bagian kecil dari kata kerennya kan mungkin skena gitu ya, tapi nggak di sana lah mewakili semua komunitas kok, semua komunitas. Hah? Oh komunitas, oh iya. Oh ya siap. Jadi bagian kecil dari komunitas yang ada di Denpasar yang berusaha untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan art, musik, dan pada akhirnya juga tentang lingkungan. Harapannya kan sebenarnya bisa menggerakkan teman-teman juga untuk melakukan kreativitas itu dalam hal yang kita inginkan juga gitu, dan juga pet friendly gitu. Karena di sana tempatnya luas dan juga bisa buat binatang peliharaan gitu. Jadi harapan kita sebenarnya bisa menjadi ruang untuk semuanya juga gitu. Dan tujuannya memang biar bisa supaya bisa di 3 tahun ketiga kita ini dan seterusnya bisa konsisten mengenai apa yang kita canangkan. Sesimpel itu dulu sih, kita belum ada target untuk menjadi coffee shop paling ternama di Bali, belum. Kita pengen jadi tempat paling skena di Bali, nggak seperti itu gitu. Cuma emang bagaimana kita menyampaikan bahwa kita adalah sebuah bagian dari community yang ada di Denpasar. Kita ada untuk semua gitu sih. Kenapa juga maknanya berbagi ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan disambungkan dengan bahasa Bali sebenarnya kalau aku sendiri percaya namanya dengan bahasa ngayah gitu, ngayah untuk semuanya, ngayah lingkungan, asal kita bisa melakukan yang terbaik untuk semuanya gitu. Di lokasinya itu kita ada di ujung Denpasar Utara, ujung. Next. Nah
Jadi kurang lebih sejauh itu lokasinya ada di Pulau Bali bagian tengah, Ground dan Kopi. Di bagian utara kalau misalkan jalan yang orang-orang tahu sekitar sana itu ada di Jalan Ayani atau di Jalan Nangka Utara gitu. Agak terpencil dan memang kalau ke utara lagi 100 meter aja itu sudah berbatasan dengan Bandung sebenarnya. Makanya waktu pengenalan awal-awal kita nge-branding tempatnya sebagai sebuah hidden gem. Ya sebenarnya berhasil dan sampai sekarang. Nah, jadi selanjutnya mengenai ya ini sebenarnya promosi karena Nanda bilang ini bawain aja sur apa yang dari berbagi, ya udah menunya kita bawain gitu kan. Kurang lebih memang apa yang kita mau sampaikan adalah banyaknya varietas minuman dan makanan yang kita siapkan di sana. Jadi memang one stop untuk nongkrong juga, makanan berat, kopi, jus, cemilan segala macamnya ada. Dihasilkan juga akan semakin banyak. Terus TPA juga udah makin tidak apa ya, udah di ambang batas gitu. Jadi udah mulai nggak bisa menampung sampah yang kita hasilkan. Terus kalau mungkin teman-teman akhir-akhir ini scrolling di sosial media gitu ya, krisis sampah ini udah nyata banget kan. Kemarin tuh sempat ada berita di TPA Piungan Yogyakarta kan, penutupan TPA Piungan, sampai warga-warga Jogja tuh pada bingung gitu mau buat sampah kemana. Sampai bahkan mereka tuh bangun pagi subuh-subuh itu untuk nungguin truk sampah biar bisa buat sampah, biar kebagian untuk sampah. Jadi emang dampak krisis sampah ini udah nyata banget. Nah, diprediksi nanti di tahun 2025 itu bakal ada 150.000 ton sampah per hari yang dihasilkan di Indonesia. Kalau misalnya mudahnya kita gambarnya mungkin kan lebih dari 3.000 ton sampah gitu per hari. Itu sih. Terus next, nah kalau di Bali sendiri ini berdasarkan penelitian tahun 2019 bukan data itu sampah yang dihasilkan per hari itu sekitar 4.281 ton. Itu setara dengan 476 gitu. Dan yang tertangani itu baru setengahnya aja. Oke, next. Nah, ya untuk itulah kami NDH tuh hadir. Kami tuh pengen membongkar perspektif lawas ya. Dari yang tadinya tuh kumpul sampai buang. Nah, sekarang itu kalau bisa jadi ada pisah dulu. Pisah dulu, diangkut. Terus ya kalau udah pisah otomatis ya nggak semuanya ngebuang. Oke, next. Nah, ini solusi yang kami tawarkan ya. Jadi sebenarnya ini campaign pertama pemisahan adalah kunci. Kenapa sih ini saya bilang ya? Iya, harusnya itu berarti ya. Ini bilang, kenapa sih kok perlu dipisahkan? Gitu kan sama tuh sebenarnya material ya. Tapi kalau misalnya nih material organik kecampur sama material organik kayak misalnya apa ya, tumpahan sayur gitu atau biasanya basi, itu kan otomatis akan mendapatkan hal-hal gitu. Jadi materialnya ini yang harusnya bisa diolah menjadi rusak. Makanya penting banget untuk kita melakukan pembersihan sampah ini biar nanti itu mudah gitu untuk sampahnya bisa masuk ke pengelolaan selanjutnya. Oke, next. Nah, tapi tentu saja ya proses untuk transformasi itu pasti akan panjang banget gitu. Yang tadinya tuh orang ya udah buang aja gitu. Terus sekarang kita harus beli dulu terus dilakukan gitu kan. Pasti ya akan membutuhkan proses yang tidak mudah. Nah, next. Nah, disitulah peran kita ya sebagai manusia. Kan kita manusia harus mengusahakan keberlanjutan kan. Nah, juga dengan program MPH. Program MPH ini juga harus melibatkan peran aktif berbagai pihak biar kita menerapkan programnya di desa itu bisa sukses. Nah, jadi di sini kami tuh pengen cerita-ceritain sih sebenarnya dalam program MPH ini tuh siapa aja sih yang terlibat. Mereka ini tuh masing-masing perannya apa aja. Oke, jadi ini adalah hasil kami
beberapa yang belum masuk post yang baru masuk ya seperti ini ya. Oke, jadi ini ada tim MPH. Ya, jadi fun fact-nya nih dari tim MPH. Oh iya, kita kan sampai itu udah mengirimkan 18 desa di program itu. Namanya tujuannya susah khususnya. Nah, tapi dengan banyaknya desa yang kita dampingi itu konteksnya kita tuh tim kecil sebenarnya. Kalau di sini kan ada banyak banget 9 orang ya Bu. Tapi kalau saat ini kita itu cuma berdua di kantor. Dan asalnya juga dari berbagai daerah ya Bu. Ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa Tengah, dari Bogor, di Indonesia Raya ya, kumpul di kantor MPH. Nah, kalau kami di tim MPH ini emang ya perannya kayaknya yang paling banyak gitu ya. Mulai dari kita tuh awalnya harus koordinasi dulu gitu sama desa, sebelum nanti akhirnya tanda tangan PKS. Jadi kita mulai dari survei dulu di desanya seperti apa, kondisi di sana, gitu. Terus juga berkoordinasi dengan dari kepentingan yang ada buat mendapatkan dukungan untuk program MPH ini biar bisa diterapkan di desa tersebut. Terus ya berkoordinasi dengan teman kepentingan yang berkait ini, maksudnya biar bisa menyelaraskan program MPH dengan programnya pemerintah misalnya. Kemudian kami juga membentuk dan mengedukasi namanya Eco Champion, nanti akan ada di slide berikutnya. Dan kami di sini juga terlibat dalam pengembangan fasilitas TPS 3R. Baik itu dari misalnya kalau desa yang bekerja sama dengan kami ini belum punya TPS 3R, kami bisa mulai terlibat dari mulai perencanaan pembangunannya, rencana pembangunannya, terus nanti membuat SOP-nya, kemudian sampai ke hal-hal teknis nanti yang perlu dilakukan di TPS 3R seperti apa. Kemudian kami ada di Dewa Ubud. Program Merah Putih Hijau sendiri sudah berjalan dari 2016. Beberapa proyek kami ada awal proyek di Prerenan, sekarang kami membina 18 desa di Bali. Di 2016 sampai dengan sekarang ada 18 desa, dan untuk di Yayasan Bumi Sasmaya sendiri secara legal itu di 2017. Nah, apa yang kami lakukan di Merah Putih Hijau ini mungkin akan kita paparkan di terima kasih Bu. Kalau kita kenal lebih dalam lagi. Oh, oke. Next lagi kan. Oke, nah ini barusan sudah dijelaskan sama Bu Dewi ya. Kami Merah Putih Hijau itu adalah program gitu yang fokusnya sebenarnya di bidang lingkungan, utamanya untuk pengelolaan sampah. Nah, tapi kami itu bergeraknya mendampingi desa sebenarnya untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah mereka biar berkelanjutan. Nah, terus kalau tujuannya sebenarnya nanti jangka panjangnya kami itu pengen mengurangi sampah yang masuk ke TPA ya. Harapannya biar bisa sampai 90% berkurangnya. Ya, semoga ya. Terus untuk mencapai tujuan kami itu ya, usaha kami sekarang adalah sedang ini mewujudkan pengelolaan sampah di desa sumber. Oke, next. Nah, ini dia sebenarnya kenapa sih Merah Putih Hijau tuh hadir gitu.